الفتى والنطق تطريزه ومن خالها منهما فاعدده في الحمور. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi ala kulli hal. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syarif Al-Himam Al-Alim Ar-Rabbani wal Afbillah As-Samadani Al-Muhammad Maulana Tihami Al-Quran Al-Idrisi Al-Hasani fi kitab Quratul Uyun nafanallahu bihi wa bihi asrarihi bi asrari salihina amin ya rabbal alamin. Ila anqala, sampai pada halaman 18. Nomor 2 dari bawah. Kita sekarang sudah sampai halaman 18, nomor 2 dari bawah. Wa yang bagi lahu ayyan ya bitazawwujihi ittiba' sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi lahu ayyan ya bitazawwujihi ittiba' sunnati wa takthira ummatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal qiyama bi husni riayati 'ala zawjati wa hifdzad dini wa raja'a waladin sholihin yad'u lahu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang bagi dan siapianya seharusnya lahu bagi seorang suami, bagi seorang zauj, seharusnya ayyan mulia dia itu berniat bitazawujihi dengan pernikahannya itu. Berniat apa? Berniat ittiba' sunnati, untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takthira ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berniat untuk memperbanyak umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qiyama bi husni riayati 'ala zaujati, berniat untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya penjagaan, dengan sebaik-baiknya perlindungan ala zaujati kepada seorang istri. Wa hifdzad dini, dan berniat untuk menjaga agama. Wa raja'a waladin sholihin, dan berniat untuk mengharapkan keturunan anak yang soleh. Yad'u lahu, yang akan berdoa lahu untuk sang ayah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu hanyalah tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap sesuatu itu
akan diganjar sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Jadi sekarang kita hanya belajar sedikit tentang bagaimana niat ketika mau melaksanakan pernikahan. Maka di sini musannif mengatakan siogianya nih bagi kaum laki-laki, para calon suami, ketika hendak untuk melaksanakan pernikahannya, yang pertama dia berniat untuk mengikuti sunnah Nabi. Kita tahu bahwa pernikahan itu adalah bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka niatkan diri ini, niatkan dalam hati ini untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan meniatkan mengikuti sunnah Nabi, maka pernikahannya pun juga akan diberkahi, akan sesuai dengan niatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, niat mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, berniat untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Sering pada fasal-fasal sebelumnya sering disampaikan bahwa ini mukatirun bikumul umam yaumul qiyamah, bahwa Nabi Muhammad itu kan bangga dengan keberadaan umatnya yang sangat banyak itu akan dibanggakan di hadapan umat-umat yang lain, di hadapan nabi-nabi yang lain. Maka untuk dalam rangka menyenangkan hati baginda Muhammad SAW yang nantinya beliau akan membanggakan, kita niatkan untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad. Semakin banyak umatnya Nabi Muhammad, maka akan semakin membanggakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan semakin bangga nanti di hadapan nabi-nabi yang lain. Pertanyaannya, gimana cara memperbanyak umatnya Nabi Muhammad? Banyak cara. Bisa dengan banyak melakukan hubungan seksual, banyak melakukan hubungan suami istri. Ini kalau cara gini untuk memperbanyak anak. Dan jangan sampai menggunakan obat-obatan yang menjaga kehamilan, jangan sampai menggunakan suntikan, itu hukumnya makruh. Bagaimana pernah disampaikan, hukumnya makruh. Bagaimana? Sudah regenerasi ketika sudah anaknya sudah besar, mengandung lagi, jangan dibatasi. Jangan sampai kita menikah kemudian membatasi anak saya hanya mau punya anak satu saja, saya hanya mau punya anak dua saja, nggak boleh. Itu tidak baik, itu menyalahi terhadap misi dari adanya syariat pernikahan. Karena salah satu misi dari syariat pernikahan itu apa? Di antaranya adalah ingin memperbanyak umatnya dari Muhammad. Karena nantinya Nabi Muhammad itu kan akan bangga di hadapan nabi-nabi yang lain dengan jumlah umatnya yang banyak. Kalau kemudian kita membatasi, maka ini juga akan mengurangi kebanggaan Nabi Muhammad. Jangan dibatasi. Terus masalah rezeki itu Allah yang mengatur. Setiap anak, setiap nyawa yang lahir di muka bumi semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya gimana? Perbanyak juga tempat produksinya. Kalau pengen punya banyak anak, maka perbanyak juga produksinya. Berarti tidak cukup hanya satu tempat produksi. Perbanyak ketika sudah mampu, perbanyak. Itu salah satu juga niat takfir umatin Nabi, memperbanyak Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berniat untuk dengan sebaik-baiknya penjagaan kepada istri. Seorang wanita itu kan lebih dikenal dengan lemahnya, lebih dikenal dengan orang yang butuh perlindungan, butuh penjagaan. Maka dengan kita menikahinya, niatkan bahwa kita ingin menjaga istri kita, ingin melindungi istri kita, melindungi dari banyak hal, baik yang bersifat bersifat fisik, yaitu menjaga dari gangguan laki-laki lain, menjaga dari dia melakukan maksiat, dan juga menjaga agar supaya wanita-wanita ini tidak banyak masuk ke dalam neraka. Karena kita tahu kemarin bahwa paling banyaknya penduduk neraka itu adalah para wanita. Dengan kita menikahinya, kita menjaga dia, kita melindungi dia, kita mengevakuasi dia untuk tidak terjatuh dalam api neraka. Dengan dimensi maknanya, penjagaan ini dengan dimensi maknanya,
yang pada intinya bahwa niatkan dalam hati untuk menjaga seorang istri. Kemudian yang keempat, niatkan untuk menjaga agama supaya tidak larut di dalam kemaksiatan, tidak terjerumus di dalam dosa zina, kemudian tidak terjerumus dalam pergaulan-pergaulan bebas. Untuk menjaga agama kita, maka niatkan ini dalam ketika melaksanakan pernikahan. Yang keempat, yang kelima, niat yang kelima itu berharap untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Dengan kita menikah, kemudian kita mempunyai keturunan, berharap adanya keturunan ini kemudian akan mendoakan dirinya nanti ketika sudah meninggal. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatin." Ketika manusia itu meninggal dunia, maka seluruh amal-amalnya tidak ada yang dibawa kecuali ada 3 perkara. Salah satunya adalah waladin soleh yad'ulahu. Adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu akan memberikan manfaat kepada orang tuanya. Itu menjadi aliran pahala. Jadi aliran pahala kepada seorang orang ayah, seorang ibu kepada orang tuanya. Harapan itu. Dengan kita mengharap turunnya anak soleh dan soleha, maka Allah insya Allah akan mempermudah jalannya untuk dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha. Dan jangan hanya di dalam bentuk harapan, tapi juga dalam bentuk implementasi. Ketika sudah melahirkan anak, ketika sudah memiliki anak, maka didik anak itu dengan pendidikan agama yang baik. Jangan hanya memprioritaskan pendidikan umum, pendidikan yang bersifat duniawi, yang prospeknya hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, untuk mendapatkan gaji yang besar. Jangan, tapi prioritaskan adalah agamanya. Letakkan dia di pesantren, masukkan dia di tempat hufadzul Quran, tahfidzul Quran. Ini salah satu untuk mencetak anak yang soleh. Dengan lahirnya anak yang soleh nantinya juga akan bermanfaat kepada orang tuanya. Artinya niat-niat ini semua itu sangat dianjurkan oleh musannif. Sangat dianjurkan. Karena apa? Berdasarkan di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi bahwa setiap amal itu tergantung terhadap niatnya. Kalau niatnya sedikit, niatnya satu, maka pahalanya juga satu, keutamaan yang ia dapat juga satu. Kalau niatnya hanya untuk ittiba sunnah Rasulullah, ya udah, hanya pahalanya ittiba kepada sunnah Rasulullah. Dia tidak akan mendapatkan pahala ingin membanggakan Rasulullah nanti di hari kiamat. Dia tidak akan mendapatkan pahala niatnya untuk menjaga seorang istri. Dia tidak ada pahala untuk menjaga dirinya supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dalam perzinahan. Itu menjadi tidak ada. Menjadi tidak ada. Makanya ini pentingnya niat. Perbanyak niat di dalam melaksanakan pernikahan. Makanya saya pernah menyampaikan juga ada Habib Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidrus. Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidrus, beliau punya namanya Kitabun Niyat. Itu juga sudah ada terjemahnya. Teman-teman bisa googling untuk mendownload atau juga bisa pesan di online kalau tidak bisa membeli secara langsung. Ini sudah ada. Di sana justru ada 99 niat ketika kita melaksanakan pernikahan. Semakin banyak niat di dalam pernikahan, maka akan semakin banyak pula keutamaan, fadilah yang akan dia dapatkan. Dia niat untuk mendapatkan anak yang soleh, maka akan dipermudah jalannya untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Ini penting. Ini menjadi catatan bagi teman-teman di sini, para mahasiswa-mahasiswi. Jadikan catatan penting ini. Ketika kalau ada stabilo, kasih stabilo. Ketika mau menikah, ini yang hendak kita niatkan dalam hati. Wa mimma yu'tabaru fi zaujati an takuna khaliyatan min mawani'in nikahi. Dan selanjutnya wa mimma, dan termasuk sesuatu yu'tabaru yang diperhitungkan, yang dijadikan pertimbangan fi zaujati oleh seorang istri, an takuna khaliyatan, ialah istri ini harus kosong, harus bebas min mawani'in nikahi, dari hal-hal yang mencegah, hal-hal yang menghalangi pernikahan. Termasuk harus dipertimbangkan juga ketika mau menikah, maka harus dipastikan
bahwa istrinya ini benar-benar kosong, benar-benar bebas, benar-benar tidak terikat dengan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Misalnya dia masih berstatus istrinya orang. Kalau status istrinya orang, haram bagi kita untuk menikahinya. Ini namanya mawani nikah. Atau ternyata istrinya itu adalah memiliki aib. Ada seorang perempuan tapi dia tidak mempunyai kelamin. Atau dia punya kelamin tapi kelaminnya tertutup. Ini namanya mawani nikah. Pencegah atau penghalang terhadap adanya pernikahan. Ini harus dijadikan pertimbangan juga. Kemudian zauji dari suami. Nah, tadi itu ketika sudah punya suami, maka haram hukumnya untuk dinikahi. Tidak boleh. Tapi saya cinta dan kita saling mencintai. Bagaimana? Kita ini sudah saling mencintai. Tidak ada haram hukumnya. Memang cinta itu adalah anugerah Allah. Memang. Tapi kalau diterus-teruskan, kalau kemudian diikuti, maka ini menjadi tipu daya setan. Jadi tipu daya setan karena nantinya ya sebagaimana telah disebutkan nanti terjerumuslah dia di dalam perzinahan, perselingkuhan. Harus dihilangkan. Kalau ada orang yang memiliki penyakit suka mencintai istri orang, maka harus diobati. Gimana? Banyak istighfar, banyak zikir la ilaha illallah. Ada orang yang ada penyakit. Dia punya penyakit yaitu lebih suka mencintai istri orang daripada wanita-wanita yang jomblo. Wa iddatihi, dan juga iddah dari suami ketika ada seorang istri yang ditinggal mati atau dicerai oleh seorang suaminya, maka dia akan menjalani masa iddah. Ketika masa iddah ini dia haram untuk dinikahi, tidak boleh untuk dinikahi. Maka harus dipastikan kalau mau menikah, pastikan bahwa dia bukan istri orang, bahwa dia tidak sedang menjalani iddah. Mengkhidbahnya pun, melamarnya pun juga hukumnya haram. Kecuali dengan sindiran, itu hukumnya dibolehkan. Tapi kalau dengan terang-terangan, hukumnya haram. Wa antakuna arifatan bima intawat alaihi syahadatani. Wa antakuna, hendaklah ada siapa wanita ini, seorang istri itu, arifatan adalah mengetahui, adalah paham bima dengan sesuatu intawat yang mencakup alaihi kepada apa itu asyahadatani, apa dua kalimat syahadat. Artinya kalau kita mau menikahi perempuan, hendaklah perempuan yang beriman, hendaklah perempuan yang seagama dengan kita. Dan dia mengetahui makna dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia paham dengan makna syahadatain, dengan makna kedua kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang Islam menikah dengan orang non-muslim itu hukumnya tidak sah. Itu hukumnya tidak sah. Harus dipastikan bahwa calon istri ini adalah istri yang seiman dengan kita. Gitu. Banyak kasus kemudian ketika ada pernikahan silam, pernikahan lintas agama antara muslim dengan non-muslim, maka itu tidak sah. Syaratnya di dalam Islam kalau ingin menikahi wanita yang bukan Islam atau non-muslim, maka dia harus masuk Islam dulu. Harus masuk Islam dulu. Tapi sebaiknya pun jangan. Anjurannya jangan menikahi wanita yang sekalipun dia masuk Islam karena mau menikah sehingga dia masuk Islam. Sebaiknya jangan. Kecuali dia punya misi dakwah, ingin memang menggiring wanita yang non muslim ini masuk Islam sebagai upaya dakwah, mengais masuk Islam, itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita punya keimanan yang lemah dan tidak kuat, khawatir nantinya istri ini hanya masuk Islam hanya karena ingin menikah dengan kita, setelah menikah lama kemudian dia kembali kepada kekafirannya. Dan naudzubillah, laki-lakinya kemudian mengikutinya. Naudzubillah. Pun sebaliknya. Bagi perempuan-perempuan yang ingin menikah, jangan menikah dengan orang-orang yang non-muslim. Orang non-muslim yang masuk Islam karena hendak mau menikah. Dia alasan masuk Islam karena dia mau menikah. Jangan. Kenapa? Karena nanti berpotensi laki-laki ini akan kembali lagi kepada kekafirannya. Kecuali dia mendapatkan hidayah benar karena dia itu yakin bahwa Allah itu adalah satu, bahwa Allah itu adalah wujud.
dan seterusnya. Bahwa Rasulullah adalah nabi kita baru. Tapi ketika alasannya itu adalah karena mau menikah, khawatir nanti dia akan kembali. Dan ketika seorang wanita misalkan menikah dengan laki-laki yang mu'alaf, bagaimana nanti laki-laki ini akan membimbingnya? Bagaimana laki-laki ini akan membimbing istrinya ke surga? Maka kalau mau menikah dengan laki-laki yang mu'alaf, pastikan dulu laki-laki mu'alaf ini benar-benar komitmen di dalam Islam dan dia sudah paham dengan Islam, baru itu sebaiknya. Itu lebih afdolnya seperti itu. Kalaupun tidak seperti itu, mau tetap menikah setelah dia masuk Islam, tidak ada masalah. Yang penting dia sudah bersyahadat, maka dia sudah masuk Islam, halal untuk kemudian melaksanakan pernikahan. Wa antakuna data dinin, kemudian hendaklah istri itu, wanita ini adalah data dinin yang memiliki agama. Artinya dia memiliki pemahaman agama. Dia wanita yang berakhlak, dia wanita yang memiliki pemahaman agama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu limaliha wa jamaliha wa nasabiha wa diniha. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, nikahi perempuan itu karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Sudah sering kita singgung terkait dengan hadis ini. Fa'alaika bidadiddin, maka hendaklah bagimu itu untuk memilih yang paling baik agamanya. Taribat jadak, maka akan sempurna pernikahan itu. 4 kriteria yang disadurkan oleh Rasulullah, tapi yang prioritas utama adalah yang agamanya baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man nakahal mar'ata limaliha wa jamaliha haramallahu malaha wa jamalaha wa man nakahaha lidiniha razaqahullahu malaha wa jamalaha. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nakahal mar'ata, barang siapa yang menikahi perempuan limaliha karena alasan hartanya, karena dia kaya, karena dia adalah wanita karir, karena dia adalah wanita yang kaya raya, beruang, wa jamaliha, atau dia menikahi karena kecantikannya, karena dia cantik sekali, karena dia anggun sekali. Orang yang menikahi karena alasan ini, karena alasan harta, karena alasan cantik, haramallahu malaha wa jamalaha, justru Allah haramkan, Allah cegah kepada suami itu, Allah cegah malaha hartanya, wa jamalaha, dan juga kecantikannya. Artinya, ketika niatnya itu adalah untuk karena kekayaan, Allah halangi, justru dia tidak akan pernah mendapatkan kekayaannya itu. Bisa jadi ketika menikah kemudian hartanya ludes, hartanya habis, bangkrut, terkena musibah, terkena tsunami dan lain sebagainya. Niatnya karena kecantikannya, bisa jadi setelah menikah menjadi berubah. Yang awalnya mungkin bodinya bagus menjadi gemuk, yang mungkin awalnya gemuk karena suka yang gemuk menjadi kurus, yang mungkin wajahnya dulunya putih menjadi keriput. Jadi intinya ketika niatnya itu adalah niat untuk karena kecantikannya, maka Allah hilangkan kecantikannya itu. Menikah karena hartanya dihilangkan oleh Allah SWT. Allah cegah untuk mendapatkan itu semua. Tapi waman nakaha halidiniha, dan barang siapa menikahi karena agamanya, razaqahullahu malaha wa jamalaha, maka Allah akan berikan dia rezeki berupa diberikannya harta, diberikannya istri yang cantik. Yang mungkin ketika menikah istrinya ini kurang cantik, tapi akhlaknya bagus, agamanya bagus. Setelah menikah, kemudian Allah bikin wanita ini menjadi lebih bagus rupanya, dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kita banyak kan melihat orang yang dulunya adalah orang yang kurang cantik gitu lah, kurang good looking gitu lah. Tapi setelah menikah lama-kelamaan ternyata dia terlihat lebih cantik. Banyak kita jumpai seperti itu. Ada yang mungkin ketika masa mudanya terlihat sangat cantik, tapi ternyata ketika sudah menikah dia berubah menjadi tidak cantik lagi. Jadi niatkan, prioritaskan ketika kita menikah karena agamanya. Nanti rezekinya akan ikutkan,
masalah kecantikannya juga akan ikut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tankih al mar'ata li jamaliha fala'alla jamalaha yurdiha. La tankih al mar'ata, jangan, Rasulullah ini melarang bahkan. La tankih, jangan kau nikahi al mar'ata, kepada perempuan, li jamaliha, karena alasan cantiknya. Fala'alla jamalaha yurdiha, maka barangkali kecantikannya itu justru menjatuhkan seorang istri kepada kehinaan. Jangan sampai kamu itu menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi sebab kecantikannya itu justru dia terjerumus di dalam kehinaan. Walalimaliha, dan juga jangan menikahi perempuan karena hartanya. Fala'alla malaha yudgiha, barangkali hartanya itu justru yudgiha, membuat dolim. Artinya sebab harta kemudian dia bertindak semena-mena. Sebab harta kemudian dia berbuat dolim kepada suaminya. Jangan karena itu semua. Prioritaskan agamanya. Wa antakuna, kemudian yang selanjutnya yang harus dipertimbangkan juga, wa antakuna thayyibatal akhlaqi. Hendaknya wanita yang hendak nikah itu adalah wanita yang baik akhlaknya, bagus akhlaknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'idu billahi minal munaffirat. Ista'idu billahi, berlindunglah kamu wahai para umat baginda Muhammad, berlindunglah billahi kepada Allah, minal munaffirat, dari wanita-wanita munaffirat. Ilah wamal munaffirat ya Rasulullah. Ditanya kemudian, apa munaffirat itu ya Rasulullah? Wala, munaffirat itu adalah al-imamul jahir, imam yang jahat, imam yang keji, imam yang dolim. Itu adalah munaffirat. Ya'khudhu minkal haqqa, dia imam ini mengambil darimu al-haqqa, akan hakmu. Imam ini mengambil hakmu, dia menakal haqqa, dan dia mencegahmu untuk mengambil hak. Jadi berlindunglah kepada Allah dari munaffirat. Munaffirat itu yang pertama adalah imam yang jahat, imam yang dolim, yang dia menghalangimu untuk mendapatkan hakmu, dan dia juga mengambil hakmu. Itu adalah imam yang dolim. Wal jarusu, dan tetangga yang jelek, tetangga yang buruk. Berlindung kepada Allah, minta perlindungan dari Allah dari tetangga yang buruk. Orang kalau punya tetangga yang buruk, tetangga yang hasud, tetangga yang iri, itu bawaannya itu kita nggak tenang. Ainahu tarokah, matanya itu, kedua matanya itu selalu melihat. Wa qalbuhu ya'aka, hatinya selalu menjagamu. Apa maksudnya? In ra'a khairan satarahu, tetangga ketika dia melihat kebaikanmu justru dia menutupi, tidak pernah mempublish. Sementara wa in ra'a syarran adharahu, sementara ketika tetangga ini melihat keburukan sekecil semut pun yang ia lihat, maka adharahu, maka dia akan mempublishnya, dia akan menampakkannya kepada orang-orang. Ini adalah tetangga-tetangga yang jelek. Bertahunlah dari tetangga ini. Yang terakhir adalah wal mar'atus su, adalah wanita yang buruk. Tushibu, dia membuat kamu berubah, qabla musyib, sebelum waktunya berubah. Berlindung kepada Allah dari wanita yang ganyak, dari wanita yang membuat pusing seorang suami, yang dia justru membuat kita berubah, membuat laki-laki berubah sebelum waktunya. Kita masih umur 30, 35 tahun tapi sudah memutih uban semuanya. Karena apa? Karena perilaku seorang istri yang seorang istri yang buruk, seorang istri yang suka musus, suka membangkang, suka melawan. Berlindung dengan itu semua. Cari wanita-wanita yang baik-baik akhlaknya. Wa alla takuna aqiman, dan jangan menikahi wanita-wanita yang mandul, aqiman, wanita yang mandul. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwadul wadud al-walud. Tazawwaju, menikahlah kamu, al-wadud, kepada wanita yang memiliki karakter kasih sayang, al-walud, dan wanita yang produktif, wanita yang subur.
Fa ini mukatsirun minkum umam, karena sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Jangan menikahi wanita yang mandul. Mandul bisa jadi langsung tes dari kedokteran, dari medis, atau mungkin bisa kita lihat dari saudara-saudaranya, dari ibunya, dari nenek-neneknya, dari jalur ibunya dilihat semua. Kalau ada yang mandul, maka dia berpotensi untuk mandul. Kalau ada yang memandul, maka sebaiknya, ini bukan larangan haram, tapi sebaiknya jangan dinikahi. Karena tujuan dari menikah itu adalah untuk mereproduksi, untuk mempunyai anak sebanyak-banyaknya. Dengan memiliki anak yang banyak, maka akan membanggakan dan rahmat. Rasulullah bangga dengan jumlah yang banyak. Rasulullah memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur. Wala tangkihu ajuzan wala akiran. Rasulullah juga bersabda, jangan kamu nikahi wanita yang mandul. Ajuzan, wanita yang tua renta. Wanita yang tua renta. Wala akiran. Sama ini juga wanita yang mandul. Akiran juga mananya wanita yang mandul. Jangan kamu nikahi wanita yang tua renta. Jangan kamu nikahi wanita yang mandul. Sekarang sudah banyak tuh nenek-nenek menikah dengan seorang remaja yang berusia 19 tahun. Jangan. Karena kalau sudah tua itu lebih alamat untuk sampai kepada usia. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok kita dilarang untuk atau dianjurkan? Kenapa kok kita dianjurkan untuk tidak menikahi wanita-wanita yang mandul? Kenapa? Fa inna diraral muslimina tahta dzillil arsy. Karena sesungguhnya dirar itu adalah keturunan orang-orang muslim, benih-benih orang muslim itu tahta dzillil arsy adalah berada di bawah naungan arsy. Jadi keturunan kita, calon keturunan kita sesungguhnya sudah ada di bawah arsy, di mana naungan arsy. Yahdunuhum abuhum, yang dikumpulkan, mereka itu dikumpulkan abuhum oleh ayahnya. Siapa? Ibrahim Khalilullah, yaitu Ibrahim kekasihnya Allah. Yastaghfiruna li abaihim, di mana benih-benih ini mereka memintakan ampunan, beristighfar untuk ayah-ayah mereka. Kalau kita menikahi wanita yang mandul, secara otomatis tidak ada keturunan yang akan mendoakan kita, tidak akan keturunan yang kemudian akan memintakan istighfar untuk kita. Makanya dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang mandul. Wa antakuna bikron, dan hendaklah menikahi wanita yang bikir, wanita yang masih perawan, wanita yang masih belum pernah menikah. Bukan janda, bikir itu lawan kata dari antonim dari janda. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil abkari, hendaklah bagimu itu untuk menikahi wanita-wanita yang bikir, wanita-wanita yang perawan, wanita-wanita yang belum pernah menikah. Kenapa? Fa innahunna a'dabu afwaha. Karena sesungguhnya abkar itu, wanita-wanita yang perawan, a'dabu, mereka lebih manis afwaha lisannya. Artinya ucapannya itu lebih manis, omongannya itu lebih manis, gak kasar, tidak kurang ajar. Itu pada biasanya. Wa akbaru arhaman, dan dia lebih menerima arhaman untuk rahim, untuk anak. Artinya perawan itu lebih potensial untuk untuk dibuahi. Akbalu arhaman itu lebih berpotensi untuk dibuahi, lebih berpotensi untuk dia beranak. Wa ahsanu akhlaqon, dan dia lebih baik akhlaknya. Dia lebih baik akhlak. Wa antakuna ajnabiyatan, dan hendaklah wanita yang dinikahi itu adalah wanita ajnabi, wanita yang tidak ada hubungan kerabat. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini langsung ini ya, larangan-larangan Nabi, anjuran-anjuran Nabi, anjuran-anjuran yang ditulis oleh musannif ini kemudian langsung dengan referensi hadisnya. Kita dianjurkan untuk menikahi wanita ajnabi, bukan kerabat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la tangkihul qarabata, jangan kamu menikahi kerabat. Ya, kerabat ini yang sepupu gitu kan. Sepupu yang masih ada hubungan darah tapi bukan mahram. Yang bukan mahram. Kalau mahram kan haram. Yang bukan mahram tapi bukan mahramnya ini dekat.
Kenapa? Fa innal walada yukhlaqu dawiyan. Karena sesungguhnya anak dari pernikahan kerabat itu atau pernikahan yang seperti sepupu misalnya, yukhlaqu adalah tercipta dawiyan dalam kondisi dawiyan. Artinya apa? Nahifan, kurus. Pada biasanya kalau pernikahan antara kerabat, sepupu dengan sepupu, itu pada biasanya anaknya itu kurus. Kenapa kok bisa kurus? Wa dzalika lidu fi syahwati ma'aha. Karena pada biasanya itu pernikahan dengan kerabat itu du'af syahwat, lemah syahwatnya. Ma'aha bersama istri. Pada biasanya syahwatnya lemah. Bi khilafil waribati. Berbeda halnya dengan wanita-wanita asing, wanita-wanita yang jauh yang bukan kerabat, maka syahwatnya itu benar-benar dioptimalkan gitu loh. Kita punya syahwat, tapi ternyata yang disyahwati adalah sepupu atau yang disyahwati itu adalah kerabatnya, maka semakin down, semakin turun syahwatnya itu, enggak kuat. Wa hadza fim bi'ati quwwati ihsasi li syahwati faqat. Tapi ini kasus ini bahwa kita itu dianjurkan untuk tidak menikahi kerabat itu fim bi'ati quwwati ihsasi li syahwati hanya dalam perspektif kuatnya syahwat saja. Jadi dalam perspektif tentang syahwat, bahwa ketika menikahi wanita kerabat, itu syahwatnya menjadi down, syahwatnya menjadi lemah. Itu saja alasannya. Wa ma min haitsul aish, sementara kalau dilihat dari perspektif kehidupan, apa ini? Walhana itu kayak kerukunan, keharmonisan. Walhana dan keharmonisan, fama'al qoribah afdol, maka dengan kerabat itu lebih utama. Kalau kita lihat dari sudut pandang, dari perspektif syahwatnya, maka menikahi kerabat itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena menjadi downnya atau lemahnya syahwat. Itu saja alasannya. Sementara kalau dilihat dari perspektif atau dilihat dari hal positifnya, ya. Dilihat dari positifnya justru dengan menikahi kerabat itu pada biasanya kehidupannya dan keharmonisannya itu lebih harmonis dengan kerabat. Makanya itu lebih afdal. Kenapa? Li anal qaribatah qalla an takuna zaujaha. Alasannya karena kalau menikahi kerabat itu sedikit peluangnya untuk dia berkhianat kepada suaminya. Wa tahfaduhu, dia lebih menjaga kepada suaminya. Itu kalau menikahi kerabat. Wa tasbiru liidatihi. Kalau seandainya suami ini menyakitinya, dia lebih sabar. Lebih sabar liidatihi terhadap terhadap idahnya, menyakitinya suami. Menyakitinya suami kepada istri itu lebih sabar ketika ternyata istrinya ini adalah kerabatnya. Kan hanya itu, wata pena'u bil qalili ma'ahu. Wanita kerabat ketika dinikahi itu lebih qanaah, lebih menerima bil qalili dengan sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit lebih dia terima, qanaah. Wala tadumuhu wala tamsahu fi dammihi. Wala tadumuhu, dan dia tidak pernah mencelanya. Kalau biasanya kalau itu adalah wanita yang wanita asing, wanita yang jauh hubungan kerabatnya memang wanita yang bukan mahram jauh, itu barunya dia rentan untuk menceritakan suaminya, dia rentan untuk mencela suaminya. Tapi kalau kerabat itu enggak. Kenapa? Karena kerabat pada biasanya masih melihat datuknya, masih melihat orang tuanya, masih melihat kakeknya dan sebagainya. Dia tidak mudah untuk mencela. Dia tidak juga mudah untuk wala tamsahu fi dambihi. Dia juga tidak pernah rela untuk suaminya itu dihina oleh orang lain. Kalau ada orang lain menghina, dia tidak rela. Dia lebih tegas untuk membela suaminya. Itu pada biasanya kalau kerabat. Ini mungkin sudah melakukan penelitian ya. Wa ta'khudhuha ghairul qarabati alaihi ziyadatan ala ghiratiz zawjiyyati. Bahwa kalau kerabat itu dia lebih besar girohnya, ziyadatan lebih ala ghiratiz zawjiyyati. Dia lebih giroh, lebih cemburu, lebih pencemburu. Wanita kerabat sepupu itu lebih pencemburu daripada wanita yang bukan kerabat. Wa qala an tujadaha hadhihi khisalu fi ghairil qaribati. Poin-poin yang telah disebutkan tadi
itu akan sulit dijumpai di selain kerabat. Jadi yang dijumpai tadi seperti keharmonisan, kehidupan, kemudian sedikit berkhianat, menjaga, sabar. Karena itu lebih banyak dimiliki oleh istri yang memiliki hubungan kerabat dengan seorang suami. Kemudian wa antakuna jamilatas surah. Hendaklah wanita yang kita nikah itu adalah wanita yang cantik parasnya, cantik wajahnya. Kenapa? Li anna dzalika ablagu. Tapi ini bukan prioritas ya. Li jamaliha juga penting, tapi bukan prioritas. Prioritasnya itu adalah agama. Kenapa? Li anna dzalika karena sesungguhnya kecantikan itu baik atau bagus rupanya itu ablagu adalah lebih mendatangkan fil ulfati di dalam kerukunan dan kedamaian. Kalau kita punya istri cantik, itu kadang kalau kita marah, itu kita nggak jadi marah karena kita sudah senang melihatnya. Tapi kalau kita punya istri yang kurang baik rupanya, kurang bagus rupanya, ngelihat aja kita kadang udah bosan gitu kan. Fi hadzal qadri kifayatun. Cukup ini saja yang menjadi ukuran ketika kita menikah. Wallaha wa waliyat taufiq wal hidayah. Kepada Allah yang memiliki atau yang menguasai taufik wal hidayah dan hidayah. Allah yang memiliki taufik, Allah yang memiliki hidayah. Semoga kita diberikan taufik, kita diberikan hidayah untuk mendapatkan pasangan-pasangan yang soleh dan solehah. Yang perempuan, yang mahasiswi bisa mendapatkan suami yang soleh, yang laki-laki bisa mendapatkan istri yang solehah sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tsumma qala Nabi rahimahullah wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan untuk terus mengaji, untuk terus mengkaji tentang bab nikah syar'i ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf, moderator, barangkali langsung dicukupkan saja ya, karena kebetulan saya masih ada acara sekarang, masih ada kegiatan. Jadi untuk tanya jawabnya, misalkan ada pertanyaan, silakan bisa dikirim ke moderator, dikemukakan moderator, kita minggu depan kita diskusikan. Nanti minggu depan kita baca 30 menit saja, perbanyak dengan diskusi. Untuk saat ini mungkin dicukupkan saja pengajian kita pada malam hari ini, nggak apa-apa ya? Oke, baik Ustaz, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah penyampaian materi tadi, berarti juga sekaligus selesailah acara pengajian kita ya, karena berhubung Ustadz juga ada agenda lain. Jadi mungkin teman-teman yang masih memiliki pertanyaan bisa nanti tanyakan langsung di grup ataupun via langsung chat ke kontak saya, biar saya ke Ustadz. Nah, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga tetap diberi istiqomahan, semoga juga diberikan keberkahan. Karena bagaimanapun kita di sini sedang menuntut ilmu, yang mana jalan kemuliaan bagi seorang penuntut ilmu sudah sangat-sangat luar biasa. Apalagi tadi kajian kita tentang niat, bagaimana niat sangat mempengaruhi dalam pernikahan itu sendiri. Mungkin ditata lagi bagaimana niat kita dalam mengikuti pengajian ini agar tidak kembang kempis lah semangatnya. Kalau niatnya masih kurang lurus, biasanya ya kadang ikut, kadang enggak. Ya semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan hingga akhir. Mungkin itu saja yang bisa sedikit saya tambahkan. Atas kekurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa mungkin bisa ditutupkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina hamdan yu'afi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا محل الأحوال حول حالنا إلى سن حال ونجنا من أعمال الضلال وفعل الجهل بحق سيد الرجال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنذهبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Dokumentasi, Vi. Nggak perlu dokumentasi ini. Mungkin bisa on cam. Mungkin kalau Demikian bisa Ustaz disampaikan ya. Kita tutup akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.